Udah jelas ini sekarang, alhamdulillah. Tes, Mbak Indah, suaranya monggo. jelas nggak? Sudah jelas sekarang. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, terima kasih pada teman-teman MGMP yang sudah mengajak saya bergabung di acara ini. Masya Allah, mudah-mudahan majelis ilmu ini membawa berkah ya bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan dan juga kelapangan waktu sehingga siang ini kita bisa ngumpul bareng di sini. Saya mungkin nggak terlalu banyak yang akan saya sampaikan secara teori ya, karena menulis ini adalah soal rasa dan semua orang memiliki rasa masing-masing, cita rasanya, kemudian juga punya pengalaman atau sesuatu lah yang spesial, karena setiap orang itu punya pengalaman yang spesial gitu. Saya udah kirim slide saya ke Mbak Ning. Apakah lewat adminnya atau gimana? Oh ya Pak Prima ya. Ya baik, terima kasih Pak Prima. Ya ini, kayaknya ini di skip aja Pak. Lanjut. Ya, sistemnya kita berbincang santai aja ya untuk kepenulisan ini. Sambil ngopi Mbak. Skip, lanjut. Baik, jadi of course kalau kita mau memulai menulis adalah getting started dulu. Niat saja ternyata tidak cukup ya, punya niat yang kuat tapi tidak dituliskan, itu tidak akan menjadi karya. Jadi memang kita harus meminggirkan ketakutan kita, kemudian ada perasaan, aduh bagus nggak ya tulisan saya nanti, atau bakal dibaca nggak ya, nah itu harus kita hilangkan dulu. Yang penting nomor satu adalah getting started. Lanjut. Memulai. Nah ini dia, ini adalah versi saya yakin Bapak Ibu yang hadir pada hari ini sebenarnya punya versi sendiri-sendiri, jadi ini saya share aja. Genre pribadi adalah bahan bacaan atau hal-hal yang paling kita sukai. Jadi seperti saya sukanya novel thriller gitu ya. Itu sedikit banyak akan mempengaruhi awalan kita untuk mulai menulis. Kalau kita sukanya thriller. Sampai nanti pada satu titik ketika jam terbang kita sudah banyak, kita akan menemukan genre kita sendiri. Jadi misalnya dari yang awalnya baca buku orang lain, nah bacaan kita kan banyak nih, nah, muncullah satu genre baru, contohnya thriller, romance. Kita mungkin suka ada pembunuhannya, tapi ada romansnya juga. Tapi biasanya di awal, ketika kita baru memulai untuk membentuk jati diri kepenulisan kita bisa berpegang sama hal-hal yang kita sukai gitu. Ini yang pertama, getting started itu adalah dengan genre pribadi yang selama ini memang style bacaan kita seperti apa. Nah, kemudian ada pengalaman juga di situ. Next. Nah, setelah kita punya genre ini tadi, dari pengalaman, dari bahan bacaan, dari interaksi kita di tempat kerja, dengan murid, dengan sesama guru, gitu ya, kita akan bisa membangun genre pribadi seperti yang sudah saya singgung tadi. Ternyata ada nih Bapak A yang cukup piawai, bahasanya lebih mengalir ketika dia menulis, dia enjoy, kalau menuliskan pengalaman pribadinya sehari-hari di kelas, tapi dibalut dengan unsur komedi. Gitu. Sementara ada Ibu B, itu ternyata dia lebih suka menulis tentang sesuatu yang lebih mendalam, sesuatu yang lebih berperasaan misalnya. Padahal sama nih tentang keseharian beliau di sekolah misalnya. Dari hal yang paling dekat kan ya, keseharian kita sebagai pendidik, pasti banyak sekali dinamika yang kita hadapi. Nah inilah yang dimaksud dengan membangun genre pribadi. Sama-sama tentang sekolah, sama-sama tentang keseharian di kelas, tapi yang satu dari sudut pandang komedi, sementara yang satu lebih mellow, melankolis, dan lebih
berperasaan. Itu yang saya maksud dengan membangun genre pribadi. Sehingga Bapak A dan Ibu B ini punya ciri khas masing-masing ketika dia baru memulai tulisannya. Arahnya ini udah mulai kelihatan sebelum akhirnya dia memang stay di satu genre yang menjadi keahlian dan ciri khas tulisan-tulisannya. Oke, next. Baik, klasik banget sebenarnya memilih tema. Kita memang belum bisa lepas dari hal ini ketika kita mulai menulis. Jadi ini ya landasan atau gagasan utama ini sebenarnya hanya tempat kita berpegang ya, supaya kita tidak lari dari apa yang ingin kita tuliskan. Awalnya, karena kalau kita nggak punya tema, misalnya nulisnya tentang religi, ke bawah jadi romance. Atau sebaliknya, awalnya mungkin ceritanya lebih ke action, ke bawah-bawah jadi drama gitu kan. Pembacanya nih yang bingung, bukan kitanya. Pembacanya yang bingung. Okay, next. Ini dia. Bagi saya pribadi, akan selalu kembali ke genre yang tadi. Kenapa? Karena itu memudahkan kita. Kita akan lebih lancar menulis sesuatu yang memang sudah kita kenal dengan baik. Yang kita sudah familiar dengan itu. Ini adalah awalan kita untuk membuat satu tulisan yang kuat gitu. Yang berdasarkan apa yang sudah pernah kita rasa, nanti kita akan sampai ke situ ya, bagaimana kita melibatkan panca indera kita. Ini belum, ini masih milih tema. Lanjut dulu sesuai dengan genre pribadi, kemudian menarik perhatian. Jadi apa yang kita hadapi setiap hari itu sebenarnya semuanya menarik, gitu. Tapi mana sih yang paling menarik perhatian? Contohnya, sekarang ini anak-anak mungkin zamannya lagi apa ya, daring ya, sekolahnya daring gitu. Nah, hal-hal unik apa yang ada di situ? Tapi dari sisi si penulis. Bagaimana penulis menyikapi hal-hal yang unik tadi dan dia ceritakan dari sisinya dia. Kenapa harus dari sisi penulis dulu? Karena kembali ke atas, sesuai genre pribadi tadi, sesuai dengan apa yang kita kenal, apabila kita menuliskan sesuatu yang kita pahami, yang kita kenal dengan baik, tulisan kita akan menjadi lebih mendalam dan kuat. Nah, kemudian kalau sudah begitu, kita ikuti dengan menganalisis data. Macam-macam ya, menganalisis data ini bisa dengan bertanya langsung kepada sumbernya, kemudian kita bisa googling, tapi di situs-situs yang memang kita percaya, terakreditasi lah ya istilahnya. Atau mungkin kita bisa juga studi pustaka. Nah, ini kita akan kupas lebih dalam lagi bagaimana tiga hal ini bisa mensupport tema kita menjadi tema yang kuat dan menarik. Next. Ini akan saya bacakan aja, karena saya yakin Bapak Ibu udah sangat paham. Diksi merupakan kemampuan penulis untuk memilih kata, mengolah gaya, dan menciptakan ungkapan, sehingga diperoleh tulisan dengan dramatisasi tertentu. Mohon maaf, ini kurang R-nya ternyata. Dramatisasi tertentu. Berbeda dengan kehidupan sehari-hari yang kadang-kadang memang penuh dengan gejolak, kadang-kadang flat kayak TV layar datar ya. Kalau dalam cerita itu sebisa mungkin kita memang menyuguhkan sesuatu yang lebih dramatis agar ada ketertarikan gitu dari pembaca. Nah, kemudian menemukan diksi, ini lewat lah, ini udah sangat mafhum sekali. Ya, next, Pak Prima. Ya, ini juga saya hanya akan bacakan manfaat diksi. Yang pertama, efektif. Kalimatnya menjadi efektif karena tepat pilihan katanya, kemudian tepat juga penempatan tanda bacanya. Kemudian ekspresif, sesuai konteks dan waktu. Maksudnya, kalau kita menggunakan satu kata yang sama dalam satu paragraf itu sampai berulang 2-3 kali, itu sebenarnya sudah kurang enak dibaca ya. Ekspresinya malah nggak dapet, karena tulisan yang bagus adalah tulisan yang mampu
Nah, ini deskriptif ya, tulisan yang mampu membuat pembaca kita itu melihat adegannya, walaupun hanya dalam pikiran dia. Jadi mampu membuat pembaca ikut merasa, dan kemudian kalau naratif ini lebih ke apa, urutan waktu ya, mampu menulis secara runut. Misalnya pagi tadi dia ngapain, kemudian red line-nya, kemudian dia ngapain, itu enggak lompat-lompat. Itu aja sih. Dan naratif yang dimaksud di sini itu dalam satu paragraf atau dalam satu scene, dalam satu adegan yang isinya 2-3 paragraf. Bukan di dalam waktu yang lain, karena kadang kita kalau nulis cerpen kan setelah satu halaman, halaman berikutnya udah ganti hari, ganti adegan, bahkan mungkin muncul tokoh baru ya. Jadi yang saya maksud naratif secara runut ini adalah di dalam satu adegan atau di dalam satu scene. Lanjut. Nah, ini juga reminder saja, karena ini sangat teori banget. Ini adalah hal-hal yang harus ada dalam cerita saya. Kalau saya buat fiksi ya, at least ini harus ada nilai moralnya terutama ya. Karena apa yang kita tulis akan kita pertanggungjawabkan. Itu jadi ini perlu dipikirkan juga. Nah, kalau lain-lainnya saya pikir standar ya. Kalau untuk non-fiksi, perbedaannya hanya di aktualitas. Karena human interest ini sebenarnya ada juga di dalam fiksi. Keunikan of course ya, fiksi dan non-fiksi. Keunikan. Oke, next. Alright. Tokoh adalah para pelaku dalam cerita fiksi, sedangkan penokohan adalah pemberian sifat. Mana sih perbedaannya? Kalau tokoh itu bisa jadi dia hanya gender laki-laki, nama Budi, mohon maaf, ada yang namanya Budi enggak? Ya, itu aja. Sedangkan penokohan ini bisa sangat panjang deskripsinya. Misalnya aja si Budi ini ternyata tidak tahan panas. Dia kalau ikut upacara, kulitnya melepuh. Sehingga terbangun habit atau kebiasaan si Budi kalau upacara selalu memilih tempat di belakang, di dekat pohon. Nah, ini adalah penokohan. Ya, komplit itu. Kemudian ada lagi hal lain, sifat dari si pelaku atau tokoh kita, si Budi ini tadi, bahwa dia adalah anak, ya anggaplah ini seorang anak ya, dia ternyata anak yang tidak bisa mengendalikan emosi kalau berhubungan dengan keluarganya. Jadi Budi kalau misalnya, Budi kamu hitam, kamu kok keriting, dia ternyata tidak marah. Tapi kalau disinggung soal keluarganya, nah Budi ini tidak bekerja, please periksa jaringan. Oke, kira-kira itu ya perbedaannya. Next. Ya, ini saya hanya akan bacakan. Saya yakin udah mafhum juga, insya Allah. Alur adalah urutan peristiwa atau tahapan cerita yang sambung-menyambung berdasarkan sebab akibat. Harus ada sebab akibat ya. Dan ini harus terkoneksi dengan baik ketika kita membuat sebuah alur. Next. Oke. Jadi setting dan latar ini sebenarnya sama. Nah, ini dia kegunaannya, memperkuat tema kita. Jadi kalau temanya religi, misalnya, settingnya mungkin, mohon maaf, tempat prostitusi di sebelah masjid, misalnya. Karena kita mau membangun religi dari tokoh yang kita angkat tersebut. Entah itu tokohnya alim, di mana dia harus bertahan, entah itu tokohnya justru yang rusak, yang dia mau berhijrah. Misalnya begitu. Settingnya harus kena. Kalau misalnya lagi settingnya adalah luar negeri, Paris misalnya. Nah, kita harus membangun setting itu harus nggak sekedar googling aja, mungkin street view, mungkin kita bisa lihat gambar-gambarnya dulu, kita ngambil satu kota,
Misalnya kalau di Perancis tuh ada Epernay ya, dia tuh kayak kampung, terus ada sawah-sawahnya juga. Nah, kita ambilnya di situ, sesuatu yang nggak biasa. Paris itu kan orang udah, aduh familiar banget ya, tidak ada keunikan lagi di situ. Nah, gimana menuntun watak tokoh ini setting? Kalau kita ambil setting si Epernay tadi, contoh, di Paris sana, nah orang sana itu kan nggak makan nasi, kemudian gampang cipika-cipiki, for example saja. Nah, wataknya dia harus terkoneksi dengan itu. Jangan sampai kita pakai settingnya di mana, kebiasaannya ternyata daerah lain. Nah, ini yang agak kebiasaannya nabrak gitu nanti jadinya. Bagi pembaca yang teliti itu akan kerasa mengganggu ya. Tapi kalau yang sekedar baca sih dia karena dia juga nggak paham gimana budaya dari yang diceritakan itu, nah itu mungkin nggak ngaruh. Kemudian membangun suasana cerita. Ini juga setting ini kalau misalnya di pesantren gitu kan, suasana ceritanya seperti apa? Pasti di situ ada struggling, ada survive, kemudian ada perjuangan-perjuangan lah yang ada di situ. Beda lagi kalau misalnya setting kita ternyata dunia malam, misalnya gitu. Nah, ini kan akan dialognya nanti berbeda. Kemudian bagaimana tokoh-tokoh kita itu menyikapi konfliknya juga akan berbeda. Setting itu sangat berpengaruh untuk memperkuat tema dan semuanya alur sampai garis merah dari awal sampai akhir cerita kita. Oke, next. Nah, ini dia. Setting itu bermacam-macam. Ini hanya sebagian yang saya tahu ya, Bapak Ibu. Jadi nanti kalau memang ada tambahannya boleh nanti kita sharing di sesi diskusi. Tempat, ini yang sangat general sekali. Seringkali tempat ini hanya ditempelin. Jadi contohnya settingnya Balikpapan. Ya dia hanya nyebutin itu aja, nggak lebih. Atau Bontang. Udah. Jakarta. Udah. Seperti apa sih sebenarnya tempatnya? Gitu. Jakarta di mana? Gitu. Kalau di Menteng, oke. Tapi kalau misalnya di Kampung Melayu, sedih juga kalau di situ ya banyak kriminalitas. Balikpapan sama. Kalau settingnya Wika, misalnya perumahan Wika atau apa ya di Balikpapan ini. Nah itu kan sepi, rumah-rumahnya elit. Tapi kalau settingnya di Kampung Baru, nah ini apa yang ada kapal-kapal ini adalah pelabuhan di Kampung Baru ya yang saya ambil ketika itu. Nah, di sana itu kekerabatannya tinggi, penggunaan bahasa daerah tertentu kuat di situ. Nah, ini setting tempat. Jangan dikira hanya sekedar menyebutkan tokohnya si Budi tadi tinggal di Jakarta, tinggal di Bontang, tinggal di Balikpapan. Nah, itu artinya settingnya udah terpenuhi, ternyata belum ya. Nempel banget gitu. Kemudian setting waktu, maksudnya apa gitu. Waktu itu tahun berapa? Yang paling general dulu nih. Kalau tahun 50, jangan sampai tahun 50 dia udah pakai baju yang ada bling-blingnya. Belum tren waktu itu. Nah, ini yang dimaksud. Kemudian dia ambil tempat Balikpapan tahun 50. Nah, di waktu itu belum ada bioskop, belum ada apa-apa, itu yang dimaksud waktu. Kemudian kita menyempit. Nah, dia bangun pagi, misalnya ngapain, kemudian jadwal kegiatan si tokoh ini, ya kita benar-benar harus hidupkan itu. Di setting waktu kalau kita mau detail. Kemudian sosial. Tokohnya, apa saya ganti ya, Bambang ya, masa Budi terus. Ya misalnya si Bambang. Si Bambang ini anak nggak punya, anak nelayan, tinggal di pesisir. Ke sekolah bawa ransel, tulisannya DC. Kemudian dia pakai jam tangan, Gisok atau Casio. Nah ini kan kurang berkesesuaian. Atau sebaliknya, katanya dia orang kaya gitu, tapi nggak ada gimana bajunya, gimana attitude-nya sebagai orang kaya. Nah, ini yang dimaksud. Lingkungan sosialnya si tokoh kita itu seperti apa. Nah ini material, ini sama. Sosialnya lebih ke
attitude-nya ya, kalau dia orang kaya atau dia orang nggak punya, caranya bicara kan biasanya berbeda juga. Itu berpengaruh ke dialog-dialog kita nantinya di dalam cerpen. Sementara kalau material ini, ya barang-barang yang dia pakai. Ya Budi pakai kacamata, tapi karena dia, Bambang tadi ya, Bambang pakai kacamata, tapi karena dia anak pesisir, itu dia beli kacamatanya itu yang bingkai yang 10, 20, 30 ribu lah yang di mall, baru kemudian kacanya dia pergi ke optik. Sementara si Budi yang whole kai, Untuk kameranya ini. mulai dari bingkainya sampai kacanya. Kok begini? Kata juga ya. Dan terakhir adalah emosional. Nah, setting emosional ini saya sudah singgung tadi di awal tentang bagaimana habit tokoh kita terbentuk, tentang bagaimana tokoh kita menyikapi konflik nantinya. Yang next. Sambil saya tengok-tengok. Pertanyaannya ntar ya, habis ini. Ini saya akan bacakan aja. Bagaimana kita membangun setting yang 5 tadi. Nah, ini dia caranya. Kita bisa, penginderaan itu kita menggunakan semua panca indera kita doang, apa yang pernah kita lihat, apa yang pernah kita rasakan gitu, untuk mendeskripsikan entah itu benda, entah itu orang, atau entah itu perasaan. Nah, ini kan berhubungan dengan pengalaman, kita pernah kemana, kemudian pernah berinteraksi dengan siapa. Nah, ini tadi sudah saya singgung, bisa dengan wawancara kalau misalnya itu ceritanya bersetting sejarah atau bersetting fiksi, kisah nyata mungkin mau kita fiksikan, kita mau ambil sebagian, tapi kita butuh juga penjelasan-penjelasan yang masuk akal gitu, enggak 100% imajinasi kita liar mengembara kemana-mana tanpa arah gitu. Nah, ini studi pustaka dan sekarang of course yang media ya. Yang saya maksud mungkin apa? Online gitu, media online. Lanjut. Ya. Aduh maaf ini kenaik ya. Jadi anggaplah kita sudah memenuhi kriteria-kriteria singkat yang saya paparkan tadi. Kemudian ini adalah hal yang tidak kalah penting, unsur yang menarik dan memiliki nilai jual dalam sebuah cerita. Kalau dia cerpen, itu nanti bentuknya antologi kali ya, kumpulan cerpen atau antologi. Nah, disitulah orang pertama akan melihat cover dulu, kalau udah berbentuk fisik. Tapi berbentuk digital pun sebenarnya sama. Itu dulu yang bikin mereka noleh. Nah, kemudian judulnya. Kemudian ada tagline di situ. Tagline ini semacam kalimat singkat yang memberikan petunjuk tentang apa sih buku ini. Nah, biasanya kalau saya pribadi memang ini dikonsep bersama editor, mulai dari cover, judul, kemudian tagline, itu menjadi satu kesatuan, sehingga meskipun itu singkat ketika dibuka, itu sudah memberikan gambaran. Kemudian ada blurb, jadi blurb ini semacam yang ada di belakang buku itu loh. Blurb ini ada beberapa jenis ya. Oh, cover dulu tadi. Ini kan covernya, aduh jadi kebalik. Nah, judul, kemudian ini tagline-nya. Balik ya di situ, kelihatannya. Pokoknya gitu ya, ini ada tagline. Jadi mereka tahu, oh ini romance, ini apa. Kemudian ada blurb di belakang. Ini ada perbedaan. Kalau blurbnya novel, itu dia semacam sinopsis. Bedanya kalau sinopsis itu lengkap. Jadi dia ada opening, prolog, kemudian isi dan epilognya. Ya, sinopsis kan gitu ya. Kalau blurb, itu dia menukil saja, terserah dari mana, atau dia memberikan semacam kalimat promosi gitu, yang diakhiri dengan bisakah si Anu apa-apa-apa, itu blurb. Kadang ada juga yang tidak menggunakan pertanyaan, tapi penggalan dari isi buku halaman berapa. Nah, itu untuk buku komersial.
Sementara untuk buku yang enggak komersil, contohnya yang dari kantor bahasa, nah ini blognya adalah kenapa kantor bahasa menerbitkan buku ini. Seandainya ini dijual kan rada menarik ya, karena di dalamnya kan ada banyak cerpen, tapi yang dipilih judulnya adalah Luka Labatula. What is Luka Labatula? Itu kan menimbulkan pertanyaan. Nah, itu yang saya maksud. Kenapa cover juga harus diperhatikan, judulnya diperhatikan, karena itu sebenarnya punya nilai jual. Gitu. Ini ada tagline-nya nggak ada, kalau ini nggak ada tagline-nya, karena nggak ada tidak untuk dijual ya. Oke. Itu tadi sedikit tentang bagian depan buku atau cover, dan juga bagian belakangnya yang biasanya berisi blurb, promosi singkat, dan gambaran isi buku di situ. Nah, kemudian setelah orang ini memegang buku kita, entah itu di toko buku, atau mungkin di mana gitu ya, ini akan masuk ke bagian dalamnya. Openingnya seperti apa? Membuat kalimat pembuka yang menarik, yang membuat mereka nggak berhenti baca. Jadi kalau di penerbit mayor, ini seperti yang Love Me Love Nina tadi, mereka biasanya minta 30 halaman pertama, itu kalau novel. Nah, dari 30 halaman pertama ini, kalau si editor ini sanggup membacanya sampai habis, tidak di skipping, dilompat-lompati, berarti menarik. Dan itu kemungkinan kita untuk goal di penerbit tersebut gede gitu. That's why opening ini cukup penting ya. Kalimat paragraf pertama pembuka kita yang menyangkut temanya, kemudian alurnya belum sih, tapi setting di situ udah kesinggung-singgung. Tema, setting, kemudian tokoh dan penokohannya tadi, paling tidak 3 hal itu sudah harus ada di opening kita. Setelah 30 halaman ini selamat gitu ya, itu biasanya ke bawahnya insya Allah akan lancar gitu. Kemudian fokus cerita. Nah, ini seringkali menjadi permasalahan penulis-penulis semuanya ya, termasuk saya juga. Jadi ketika kita sudah menentukan temanya, kemudian setting apa segala macam udah oke, fokusnya nih. Apa sih yang bikin fokusnya ambiar? Yang bikin kita hanya lepas dari konsep awal, sebenarnya itu tokoh yang pertama. Jadi kalau dalam cerpen maksimal itu 4. Ini udah rame banget. Kalau bisa 2 aja. Sisanya adalah figuran. Bedanya tokoh dengan figuran adalah porsi penceritaan. Tokoh utama 80%, kemudian figurannya, settingnya apa segala macam itu yang 20%. Jadi kalau tokohnya 4 misalnya, kalau cerita remaja ya biasanya tokohnya banyak gitu. Si Budi dengan Bambang temanya persahabatan. Ada lagi nih teman-temannya lain, misalnya si Wati, si Iwan, si Nunu, si Nuni gitu ya. Nah ini boleh kita munculkan 1-2 kali di rombongan itu, Budi dan Bambang, Budi bertemu Bambang yang sedang bersama bla 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 bla. Kadang-kadang kita itu memberikan porsi yang lebih kepada si Nunu, si Nuni, yang lain-lain. Gitu. Nah ini loh yang membuat fokus kita jadi ambiar. Akhirnya red line kita itu bercabang, tiba-tiba cerita kita nggak ada arahnya, dan kita kehilangan tokoh utama kita, udah nggak fokus. Padahal yang harus kita jaga adalah Budi saja, atau konfliknya si Budi dengan si Bambang saja. Itu harus kita jaga dari awal. Bagaimana awal konflik, dan bagaimana mereka, tokoh kita yang 2 ini sebagai tokoh utama sentral, protagonis dan antagonis ini menyelesaikan konflik. Kalau terlalu banyak selingannya kayak sinetron India gitu kan banyak banget nih pemainnya. Ya kita bingung lah. Audio, video dengan tulisan itu berbeda. Nah, fokus cerita dan benang merah ini mirip ya, supaya ketika kita fokus pada cerita kita, otomatis benang merahnya juga tidak terputus. Baik, next. Ya, mari menggunakan penginderaan dan pengalaman kita. Kalau kita sudah ingin menulis, kita harus lebih aware. Itu yang paling pertama. Kita harus lebih menajamkan lagi
perasaan kita, empati kita terhadap sekeliling kita, terhadap bacaan kita. Jadi sudut pandang kita itu tidak hanya lagi apa yang kita lihat doang gitu. Kita luaskan itu. Penginderaan kita maksimalkan. Pada saat nunggu terjebak di lampu merah misalnya, itu kita lebih dalam lagi yang kita pikirkan tentang alam, kemudian tentang apa yang kita lihat di depan mata kita, apabila ada suatu kejadian. Nah, itu yang saya maksudkan. Ini hanya kayak lingkaran ya, itu nanti akan kembali lagi ke atas, ke pilihan diksi kita, sama-sama melihat kecelakaan misalnya, adalah kalantas gitu. Seseorang yang tidak aware, yang dia hanya melihat surface surface itu, hanya melihat begitu aja dangkal penglihatannya. Ya dia bilang, aku tadi lewat lampu merah situ ada kecelakaan loh, motor jatuh, ngeri banget dah, macet jadinya. Nah, dia akan melipir ceritanya itu adalah ke keluhan-keluhan dia, bukan lagi ke kejadiannya dia. Tapi kalau kita aware di situ, itu kita akan fokus pada bisa perasaan kita pasti terlibat ya karena kita hadir di situ. Aku tadi melihat kecelakaan, itu motor Vario ketabrak sama motor NMAX. Jatuhnya ke kiri. Terus orangnya terpental tuh kayaknya 2-3 meter deh. Ternyata setelah aku perhatiin, penumpangnya tuh ibu-ibu gendong anak. Jadi kita bisa sedemikian detail, bayangin aja gimana hancurnya perasaan suaminya ketika mengetahui hal itu. Aku aja ngerasa, ya ampun, perih banget deh, bla 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 bla. Tapi itu ya, kalau kita bisa meletakkan empati kita pada setiap kejadian, dan kita bisa ini menghadapi murid-murid juga begitu. Kalau ada yang terlambat, nggak cuma sekedar, kenapa kamu terlambat? Ya tadi kaos kaki saya keselip Bu. Oh ya udah. Tapi mungkin kita bisa, why? Apa yang terjadi sampai kaos kakinya keselip? Ada hal-hal unik yang mungkin bisa terungkap gitu kalau kita lebih aware dan juga nggak emosional ya, untuk menghadapi setiap kejadian. Baik, kayaknya itu aja. Next, Pak Prima. Thank you so much. Jadi tidak banyak karena teori itu mudah didapatkan di mana saja. Hanya saja bagaimana setiap orang menyerap teori tersebut kemudian menyampaikannya kembali itu kan yang berbeda-beda. Nah, kita mungkin lebih banyak ke diskusi aja ya. Baik, saya serahkan kembali sambil saya baca chatnya ini. Silahkan. Baik, terima kasih Mbak Indah sudah berbagi dengan kita semua yang hari ini bergabung. Ada sekitar 56 peserta dari berbagai daerah di Indonesia, tidak hanya di Kalimantan Timur. Dan sesaat lagi akan saya berikan kesempatan kepada teman-teman untuk berinteraksi dengan Mbak Indah. Boleh raise hand atau mengangkat tangannya. Namun demikian, ada satu pertanyaan juga yang sudah ada di kolom chat. Bapak Ibu, jika tidak berkesempatan untuk langsung, silakan di kolom chat menuliskannya. Yang pertama dari Bapak Sabtono, saya nggak tahu di mana Pak Sabtono. Sastra merupakan perwujudan, dia di Blitar. Beda dengan temannya Mbak Kung ya? Oh, sama. Orangnya sama. Iya. Walah, oke, siap. Sastra merupakan perwujudan pikiran dalam bentuk tulisan, teks, ungkapan bahasa yang menurut pragmatik, sintaktik, dan semantik merupakan suatu kesatuan. Bagaimana menurut Mbak Indah, teks tersebut dikatakan sebagai sastra, apa pembeda khusus teks sastra sebagai tulisan dan teks sebagai tulisan biasa dan sebagai sastra, juga retorikanya? Itu pertanyaan dari Pak Sabtono di Blitar, dan saya masih juga memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk menuliskan di kolom chat atau bisa langsung raise hand, angkat tangan untuk bisa berinteraksi langsung dengan Mbak Indah nih. Sebelum teman-teman ada yang menyampaikan kembali, Mbak Indah, itu ada pertanyaan dari salah satu peserta.
saya silakan untuk dapat ditanggapi. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Pak Bapak siapa tadi? Sabtono. Sabto. Bapak Nggih, anak Anda. Pak Sabto? Sabto Gimana? 7 ya? Nggih. Apakah Bapak anak 7? Alhamdulillah. Nggih, nggih. Baik, Sharing aja, Pak Mbak. Sabto. Sharing saja, Mbak. Ya, baik Iya. Pak. Jadi tulisan apakah itu masuk sebagai maksudnya gimana, tulisan yang bukan sastra dan tulisan sastra gitu ya Pak ya? Membeda yang sesuatu yang membedakan sehingga Sesuatu yang membedakan. Karena kan sastra itu juga sebuah tulisan ya, of course. Jadi saat ini yang saya pahami, karena saya tidak berasal dari jurusan bahasa, dan so mohon maaf nanti mohon dikoreksi juga pada Bapak Ibu yang lain. Tulisan itu dibagi-bagi sesuai dengan ininya apa? Ada esai, ada kemudian fiksi non-fiksi tadi. Nah kemudian apakah semua itu nyastra atau tidak nyastra? Itu yang pertama memang diksinya ya Pak ya. Sastra itu adalah tulisan yang bahasanya itu halus. Itu yang pertama. Jadi dia pemilihan diksinya lebih kepada diksi yang tak lekang oleh waktu, yang dia lebih formal juga. Itu biasanya sastra di situ. Kemudian yang kedua, dialog dan pilihan-pilihan deskriptif naratifnya itu, dia banyak sekali yang tersirat di situ. Tidak lugas dan gamblang seperti tulisan biasa atau tulisan kontemporer, apapun bentuknya. Mau artikel, kemudian cerpen, novel, kalau dia nyastra, dia banyak menggunakan kiasan, memberikan makna yang tersirat dengan bahasa yang halus tadi, pilihan diksinya juga menggunakan diksi-diksi yang lebih formal. Itu yang saya pahami. Jadi buku bacaan sastra adalah buku yang berpikir ya. Kita tidak selugas yang non sastra gitu. Nah, ini secara sederhananya perbedaan antara sastra dan non sastra di situ. Kemudian untuk packaging secara keseluruhan, cerita yang bernuansa sastra ini tadi, dia tidak lekang oleh waktu. Karena dia memang tidak memasukkan waktu di situ. Jadi misalnya kalau contohnya ada tren-tren tersendiri, itu nggak masuk gitu. Di sastra itu lebih banyak soal perasaan, soal bagaimana menyikapi sesuatu itu dari sisi melankolisnya atau kemarahannya. Itu tuh lebih ke pemikiran-pemikiran si penulis yang mendalam tentang hal itu. Itu ya perbedaan antara sastra dan tidak itu dari bahasanya dulu, yang paling pertama diksinya, pilihan katanya. Monggo Pak, gimana? Baik, secara umum sudah disampaikan oleh Mbak Indah, versi Mbak Indah dengan pemahaman yang sudah Mbak Indah pahami. Mungkin ada teman-teman juga yang mempunyai pemahaman yang sedikit berbeda, sah-sah saja dan boleh juga nanti kalau berbagi di sini ya. Oleh karena itu teman-teman yang sedang bersama kita semua hari ini, saya berikan kesempatan yang sama untuk bisa bertanya, maupun bertanya melalui kolom chat maupun secara langsung. Saya silakan untuk teman-teman semuanya nih. Sambil Ibu Abiyun dari Samarinda, silakan. Silakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Mikrofonnya diaktifkan Ibu. Sepertinya sehat sekali hari ini Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, ketika kita ingin menulis sebuah apa boleh katakan buku fiksi, itu mungkin kita bisa berimajinasi dan di dalam cerita itu tidak ada kategori salah benar. Nah, yang ingin saya sharingkan ketika kita ingin menulis yang non fiksi, apakah itu ada salah benarnya di dalam sebuah penulisan? Atau yang
yang non fiksi itu murni benar-benar harus sesuai dengan fakta. Bisakah kita masukkan misalkan yang imajinasi di dalamnya atau seperti apa ini Mbak Indah? Saya agak agak selalu berpikir untuk yang non fiksi seperti itu. Yang non fiksi ini kan nama juga non fiksi berarti kan sesuai dengan fakta. Apakah boleh kita menulis itu masuk imajinasi seperti itu untuk cerita yang buku non fiksi maksudnya? Tadi kan ada 2. Gimana? Baik, terima kasih untuk Ibu Abiyun. Meskipun materinya hari ini adalah penulisan prosa, tapi tidak ada salahnya karena namanya juga berbagi. Mbak Indah, kami silakan untuk menyampaikan jawabannya terkait pertanyaan Ibu Abiyun dari Samarinda. Silakan Mbak Indah. Ya, terima kasih Bu Abiyun. Jadi ketika kita menuliskan fiksi, itu yang boleh kita imajinasikan, terserah kita, dan tidak ada salah benarnya, pertama tokohnya. Kemudian penokohannya, mau namanya tadi ya Budi, Bambang, Wati, siapa si tokoh ini. Kemudian juga penokohannya, mau dia itu pemarah, sabarnya enggak karu-karuan gitu, nggak ada batasnya, itu boleh, kita bebas. Kemudian konflik. Konflik ini imajinasi boleh dalam non-fiksi. Ya kita lihat lah ya, contohnya sinetron Indosiar gitu. Ada yang suka nonton nggak sih? Iya. Sinetron Indosiar itu kan bagi saya pribadi agak susah dinalar gitu kadang-kadang. Ada sudah banyak meme-memenya lah, tapi ya the show must go on karena dia sudah menyatakan cerita itu hanya fiktif belaka gitu. Jadi tokohnya boleh, penokohannya boleh, mau kita kasih sifat apa tokoh kita terserah, dan kemudian konfliknya tadi. Misalnya sekarang yang lagi heboh ya, berdasarkan kisah nyata itu layangan putus, misalnya yang seperti itu sebenarnya kan difiktifkan. Ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan itu dan dia sudah memberi keterangan itu. Nah, ini boleh fiksi. Jadi Ibu mau bikin tokohnya itu sabarnya tingkat dewa ya Bu ya, udah misalnya diselingkuhi, dia memaafkan, diantarkan suaminya untuk melamar calon istrinya itu pokoknya ya ampun nggak kebayang deh, itu boleh. Nah, gimana yang sebaiknya tetap harus ada fakta dan data sehingga cerita kita itu kuat, nggak jadi apaan sih ini ceritanya kok nggak jelas gitu ya bahasa gaulnya. Pertama settingnya tadi Bu, settingnya. Kalau Ibu pilih Samarinda sebagai setting, karena saya pernah menemukan naskah yang harus saya edit, dia tinggalnya di Samarinda, kemudian pada suatu malam dia merenung, menata bintang di tepi laut. Ini fatal, Samarinda nggak ada lautnya, adanya sungai. Nah, contohnya seperti itu. Ambil kota Samarinda lagi, tapi dia orang kaya, punya apartemen. Tolong kasih tahu saya di mana apartemennya. Nah, ini. Jadi ada pemisahan di situ. Kalau untuk cerita-cerita yang lebih kuat lagi, settingnya boleh fiktifnya ini yang dimaksud ya. Di itu tadi, tapi Ibu harus dukung dengan fakta dan data yang ada. Jangan semuanya terlalu gimana gitu. Settingnya Sungai Kunjang misalnya, nggak apa-apa Ibu ada-adain sedikit di Sungai Kunjang tuh ada orang yang terpandang banget misalnya gitu kan. Terus dia jatuh cinta sama seseorang di Karangpaci misalnya. Tapi itu kan 2 daerah itu ada gitu. Jangan sampai kita membangun setting yang benar-benar sesukanya kita negeri antah berantah, kecuali lagi Ibu memang menulis fantasi genrenya. Kita kan akan kembali ke situ. Kalau genre Ibu fantasi, wah itu sudah Bu bebas 100% Bu. Mau orangnya punya sayap, mau terbang, mau ngambang, boleh Bu. Terserah Ibu sudah itu gitu kan. Jadi pertama pilihannya kalau mau fiksi genre, habis itu kalau dia bukan genre masih kehidupan sehari-hari itu tadi Bu yang boleh fiktif hanya tokohnya, penokohannya, kemudian konfliknya. Yang lain-lainnya kalau bisa dilengkapi dengan fakta dan data. Itu ya Bu mungkin bisa menjawab sedikit. Terima kasih Ibu Abiyun dan Mbak Indah. Dan kita masih punya waktu sekitar 15 menit untuk Mbak Indah. Pertanyaan berikutnya adalah dari Mbak Ning, bagaimana branding sebuah karya agar bisa lolos pada sebuah proses kurasi untuk penerbitan sebuah buku? Karena kalau jika karya, mungkin banyak Bapak Ibu Guru insya Allah punya karya hanya saja untuk masuk pada event kurasi tertentu barangkali tidak semua bisa lolos. Bagaimana kiatnya
membuat karya yang bisa dilirik. Terima kasih Mbak Indah. Ya, baik. Terima kasih Mbak Nining. Saya belum dong ini kurasi di mana yang dimaksud. Barangkali kan biasanya kan kita misalkan ada proses penerbitan buku antologi yang memang ada yang asal kirim, pokoknya semuanya berpartisipasi diterbitkan sebagai bentuk kebersamaan. Ada juga yang penerbitan puisi tertentu oleh misalnya kota tertentu atau badan tertentu, tapi melalui proses kurasi seleksi. Bagaimana sebuah karya itu agar mencuri perhatian itu dalam proses seleksi itu sehingga bisa diterima dan masuk dalam sebuah antologi karya. Baik. Jadi yang perlu kita pahami dulu ketika kita menulis itu, ketika ini untuk antologi ya misalnya, kita mau diterbitin di mana gitu ya. Mungkin itu ya maksudnya. Kalau penerbitan ini kan nggak ada kurasinya ya, biasanya. Ya, yang bukan indie Mbak kira-kira, yang bukan indie. Kalau misalnya yang bukan indie, yang pertama openingnya ya Pak ya, Mbak Nining ya, sorry Mbak Ning, opening kalimat kita gitu. Biasanya kalau mengirim karya gitu, kalau misalnya dia minta sinopsis, maka kita rapatkan sinopsis kita. Unsur dalam sinopsis itu ada premisnya. Premisnya adalah tokoh, penokohan, dan konflik. Itu harus ada dalam sinopsis kita. Kemudian ending. Jadi sinopsis itu jangan digantung, berbeda dengan blog tadi. Bagaimanakah kisah Budi selanjutnya? Aduh, itu lepas. Jadi kita harus endingkan itu. Konfliknya itu harus kita susun dalam kalimat naratif yang bagus, yang runut, urutan waktunya, yang jelas sebab akibatnya. Itu kalau dia minta sinopsis. Kalau kita nggak minta sinopsis, maka 5 paragraf pertama sudah harus menggambarkan konfliknya. Jangan bulat muter di setting, jangan bulat muter hanya menceritakan penokohannya. 5 paragraf pertama, satu paragraf jangan dua baris loh ya. Ya itu kalau cerpen ya, cerpen itu kan sekitar 8 sampai 12 lembar. Nah, itu satu lembar pertama itu kita sudah harus bisa menjabarkan singkat-singkat padat tentang tokoh kita, seperti apa orangnya. Kemudian kira-kira pembukaan konfliknya harus ada di situ, harus ada di halaman pertama. Nah, biasanya itu yang menarik perhatian, oh dia nanti kenapa gitu. Nah, itu ya, saya pikir itu yang biasanya dilirik banget sih. Kalau judul, kemudian yang lain-lain itu biasanya bisa didiskusikan nanti. Ini ceritanya bagus, judulnya kok kurang menarik gitu. Biasanya mereka akan bantu dari penerbit tersebut. Nah, insya Allah itu. Terima kasih Mbak Indah atas jawabannya. Pertanyaan dari Mbak Ning tadi. Kemudian berikutnya dari Bapak Sukarni dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Samarinda. Dalam hal menulis sastra, saya lebih bisa menulis puisi. Di samping lebih cepat selesai juga tidak terlalu banyak alur yang harus diselesaikan. Lebih-lebih menulis dialog merupakan hal yang cukup kurang percaya diri bila dibaca orang lain, karena saya merasa kurang lancar dalam berkomunikasi secara lisan. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana tips membuat kalimat-kalimat dialog supaya luwes didengar dan dibaca? Dari Pak Karni, Madrasah Aliyah Negeri 2 Samarinda. Silakan Mbak Indah. Baik Pak Karni dari Samarinda, Masya Allah. Puisi itu walaupun sedikit ya, itu sebenarnya justru lebih susah. Karena semuanya tersirat, dalam setiap kalimat kan tersirat. Berbeda dengan cerpen atau prosa, itu kita bisa memilih yang lugas, atau memilih yang tersirat juga, yang akhirnya jatuhnya jadi nyastra tadi. Nah, untuk membuat dialog-dialog yang lebih hidup, itu yang pertama kali harus kita lakukan. Pertama kembali ke yang tadi ya Pak ya. Setting Bapak di mana dan siapa dulu. Kalau setting Bapak tahun sekarang, 2020, kemudian di mana di Samarinda, maka yang harus Bapak lakukan mungkin pengamatan di mana sih orang-orang yang bercakap-cakap di situ. Itu bisa kita langsung direct speech, kita jadikan tulisan. Misalnya, hendak kemana Julakai? Ya, itu
tinggal kita miringkan ya, kalau misalnya itu bahasa daerah atau bahasa asing. Nah, ini kan percakapan atau dialog yang lugas. Kalau kita nyastra atau kita puitis, katakanlah engkau hendak kemana, wahai kawanku, misalnya. Bagi penikmat itu sebenarnya cukup luas, gitu ya. Dan mungkin Pak Karni sebenarnya selama ini luas-luas aja menuliskannya, tetapi ada terlalu banyak pikiran dan tuntutan yang Pak Karni sendiri rasakan gitu. Kayaknya tulisanku kurang luas deh, kayaknya gimana, itu kita harus kosongkan Pak pikiran kita dari itu semua. Kita menulis sebisa mungkin keberanian kita untuk dinikmati oleh orang lain dan dibaca kemudian dinilai orang lain itu harus ada gitu, karena itu adalah satu-satunya kunci untuk kita bisa mengembangkan karya kita. Kalau kita tidak pernah dikritik dan tidak pernah dinilai atau dijudge, tulisanmu nggak luas nih, kita nggak akan pernah tahu seluas apa kita. Itu dulu sih Pak. Jadi kalau menurut saya, ketika Bapak ingin mencoba membuat dialog, yang Bapak bisa lakukan adalah menggunakan panca inderanya tadi Pak untuk membangun settingnya, kemudian memilih diksinya, dan setelah itu jangan merasa pembicaraan Bapak atau dialog yang Bapak buat itu nggak luas. Karena ada banyak unsur untuk bisa ditentukan itu luas atau tidak. Gitu. Yang menurut Bapak nggak luas, belum tentu yang baca merasa yang sama. Setiap cerita itu punya pasar Pak, punya pembaca sendiri. Itu kalau menurut saya ya, karena kalau kita bicara kepenulisan ini, seperti yang dibilang Ibu Abiun tadi, sebenarnya nggak ada patokan yang terlalu saklek banget untuk bagus tidak bagus dan benar salah, itu tidak ada. We have to getting started. That's the most important thing. Kita harus memulai dulu dan percaya dengan apa yang kita tulis. Itu ya Pak. Semoga Pak Karni bisa menerimanya. Baik. Terima kasih Mbak Indah, penjelasannya yang cukup jelas juga. Terima kasih Pak Karni dari Madrasah Aliyah Negeri Samarinda ya. Saya berikan kesempatan untuk satu penanya atau penanggap lagi dari teman-teman jika masih ada. Sebelum nanti Mbak Indah akan closing statement untuk materi saat ini. Nanti setelah itu sesi kedua kita akan bersama lagi dengan Mbak Nining Sri Hutomo ya. Ada teman-teman yang raise hand lagi atau menyampaikan lagi? Wah, banyak ilmu yang bisa kita ambil, ada yang kita charge ulang, ada pengetahuan baru, ada penyemangat baru dari Mbak Indah Prihatiningsih. Oleh karena itu, sebelum mengakhiri, saya berikan kesempatan kembali untuk memberikan penekanan atau closing statement terkait materi yang sudah disampaikan oleh Mbak Indah. Mbak Indah, silakan. Ya, terima kasih Pak Abdul Hakim. Apa ya yang mau saya sampaikan? Jangan nyanyi loh Mbak ya. Ya. Kalau nyanyi duet aja kita. Menciptakan lagu sendiri ya, Pak. Ya, baik. Saya hanya ingin mengingatkan kepada semua teman-teman, Bapak dan Ibu yang hadir pada siang menjelang sore ini ya, bahwa semua karya itu sebenarnya punya tempat, punya jodoh, kayak kita juga nungguin jodoh sama gitu. Jadi kalau misalnya saat ini ada yang karyanya belum keterima di penerbit, itu berarti bukan jodohnya dengan penerbit itu. Insya Allah kan ada penerbit yang mau menerima karena sesuai dengan visi misi kita. Kemudian yang kedua, ketika kita mengalami yang namanya deadlock ya, atau hang, atau buntu, atau udah nggak tahu mau ngapain lagi, itu karyanya jangan dibuang. Kita bisa mencoba untuk pinapkan dulu. Kemudian kadang-kadang kalau saya pribadi malah nulis yang lain dulu, it's okay. Itu nanti kita bisa kembali lagi ke situ dengan sesuatu yang lebih segar. Dan yang terakhir adalah ketika kita menulis, pikiran kita harus bersih. Dari ketakutan-ketakutan tulisan saya jelek, nanti nggak ada yang baca, dan hal-hal yang semacam itu. Karena setiap tulisan itu akan punya membaca dan jodohnya tadi. Itu aja, terima kasih. Mbak Indah, terima kasih. 1 jam pasti bukan waktu yang cukup untuk kita berbagi.
Tapi mudah-mudahan yang tidak panjang ini bisa menjadi pemantik buat semua yang hadir di forum ini untuk bisa kembali belajar lagi, bersemangat lagi untuk melakukan kegiatan menulis. Terima kasih Mbak Indah, mudah-mudahan ilmu yang disampaikan berkah. Mbak Indah sehat selalu, berlimpah berkah. Kapan-kapan kita ketemu lagi di udara. Di udara. Oh ya, ngambang ya Pak ya. Iya dong. Ya. Makasih ya Mbak Indah ya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sesaat lagi kita akan bersama dengan narasumber berikutnya, salah satu pegiat literasi digital ya. Oh ya, terima kasih buat Pak Sabto. Saya dapat pujian nih, suara Mas Abdul Hakim katanya cian empuk merdu. Matur suwun Pak Sabto. Apresiasinya mudah-mudahan kita selalu bisa diberikan keberkahan ya. Baik. Kita langsung memasuki sesi yang kedua untuk hari ini bersama Mbak Nining ya. Selain penggiat literasi digital, Mbak Nining juga banyak berkiprah dan melakukan berbagai aktivitas terkait memberikan motivasi baik pada diri sendiri maupun pada lingkungan, siswa maupun yang lebih luas lagi. Mas Prima? Mas Prima? Mbak Nining udah siap ya? Sebentar Pak, saya share. Kalau Mbak Nining udah siap, jangan sampai nggak siap nih. Mbak Nining, halo. Sudah siap ini, Bu Nining? Oh, udah siap ya. Oke, saya juga ada video pendek yang pernah saya buat untuk YouTube Guru Indonesia, tapi pasti yang dari Pra Prima itu yang versi baru, nanti videonya saya tayangkan seperti tadi setelah tayangan dalam bentuk PowerPoint atau PDF, kita akan saksikan ya. Ini adalah profil Sriningsi Hutomo, dilahirkan di Lampung, Lamongan Kampung. Lamongan Kampung, kayak saya nih. 28 Oktober tahun 1984, panggil Om sama saya ya. Supel muda bergaul, sporadis, menyukai menulis dan hobi bersepeda. Oke ya. Latar belakang pendidikan dan aktivitas kepenulisan, menyelesaikan pendidikan setelah S1 di Universitas Negeri Malang. Kemudian sedang melanjutkan program Magister Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Muhammad Harman tahun 2021 ini, founder Ayo Kaltim Menulis, kemudian anggota komunitas jaring penulis Kaltim, ketua Forum Penulis Bontang, anggota penyair perempuan Indonesia, sekretaris 2 komunitas AGBS di Kaltim, Asosiasi Guru Bahasa Indonesia, penulis karya terbaru puisinya berjudul Molekul, dimuat pada harian Kaltim Post dan majalah Semesta Seni. Pada tahun 2020, puisinya berjudul Teka-teki lolos pada kurasi antologi puisi penyair Nusantara, HUT Jakarta, dan Betawi. Satu frame bersama Bapak Gubernur DKI Anies Baswedan pada 2021. Penulis cerpen pada Plaza Cerpen Digital, Pasang Doa, What Happened in Bali, Senja Terindah, Selamat Tinggal Jakarta, dan salah satu cerpennya berjudul Plang, dimuat di majalah Semesta Seni Jakarta, dan menjadi cerpen dengan popularitas membaca 828 views ya, dalam sepekan pada Plaza Cerpen Novelton ya. Penulis novel digital, novel terbarunya berjudul Selamat Tinggal Ana Menunggu Hamka Janji Praya, catatan harian dan malam bungkam yang tayang pada platform digital Novelton, Mangatun, Mobi, Wattpad, Storyal, dan KBM aplikasi. Dan malam bungkam adalah novel yang lolos dan review kontrak Novelton dengan jumlah popularitas 16.000 dan 2.657 views. Ini adalah profil Sriningsi Hutomo dan berikutnya. Kalau headsetnya ini di mana pasalnya HP-nya? Ada deh. Di mana ya headsetnya ya?
Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, penulis tidak pernah dilahirkan, tetapi dia diciptakan. Bahkan bakat menulis tidak selalu dibawa sejak lahir, tetapi tumbuh oleh satu motivasi dan gagasan. Baik, langsung kita sambut sahabat kita, Sriningsih Hutomo, untuk bersama kita dan menyampaikan pengalamannya terkait menulis. Mudah-mudahan ini juga memberikan perspektif yang berbeda, paling tidak menambah kompilasi pengetahuan kita terkait bagaimana kita menulis sebuah karya. Mbak Nining, silakan. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Hakim, suara saya jelas? Oh, cukup jelas. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya, Bapak Ibu, guru se-Nusantara pada siang hari ini. Baik, diserahkan ke saya untuk memberikan paparan Pak Hakim ya. Siap. Kita punya waktu sekitar 45 menit dari sekarang. Iya, sebelum masuk pada slideshow yang udah saya siapkan, di mana siang ini saya di-post untuk membawakan sedikit materi tentang bagaimana menulis novel digital ya Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih karena telah diundang dalam acara ini. Puji syukur kehadirat Allah atas kesempatannya sehingga bisa bersuamaya bersama Bapak Ibu guru hebat semua, dan mungkin sebagai sebuah permakluman dimohon agar kita di sini bukan berarti yang menyampaikan itu yang lebih dari Bapak Ibu, bukan, tapi hanya saja kesempatan yang memberikan hal itu, yaitu dan kita sama-sama masih dalam lingkup atau lingkaran literasi, di mana dalam literasi ini kita akan mencoba merubahnya untuk menjadi sebuah produksi nanti di novel digital. Nah, menulis ini adalah usaha untuk mengukir jejak ya menurut saya, maka saya memilih lini digital dalam tulisan saya. Awalnya saya itu hanya hobi nulis di blog pribadi saya. Kemudian di 2018 tuh saya mengenal Wattpad dan beberapa aplikasi platform digital yang selanjutnya itu semakin ke sini semakin banyak ya Bapak Ibu. Ada Noveltone, ada Storyal, ada Novelme dan lain-lainnya. Nah, kenapa kok di sini saya memilih jejak digital melalui novel? Karena keyakinan saya yang sangat luar biasa bahwa setiap tulisan itu nanti pasti akan menemukan pembacanya. Itu yang saya yakini sih. Karena kalau misalkan tulisan itu hanya saya simpan di laptop saya atau buku pribadi saya, maka itu hanya akan menjadi konsumsi saya. Dan ternyata pada saat ini di lingkungan sekitar saya membutuhkan media bacaan itu dalam bentuk digital itu seperti sebuah keharusan seperti itu. Kebetulan saya di sini mengajar SMA ya Bapak Ibu, jadi saya dekat sekali dengan kehidupan remaja yang hari-hari setiap hari sudah menjadi teman hidup saya selain keluarga saya seperti itu. Nah, di sini kalau kemarin Kak Kuni itu membawa misi melalui Aku, Kamu, dan Rindu, mungkin saya punya packaging yang lain, lebih tepatnya Aku Tumbuh dan Berkelana. Nah, kenapa begitu? Karena aku sebenarnya itu hanya seorang aku. Kalau tidak ada karyaku seperti itu, atau ya akan tetap menjadi aku. Nah, tapi di sini saya mencoba untuk tumbuh karena saya memahami bahwa diri saya itu pasti masih banyak kekurangan. Tapi setidak-tidaknya saya mencoba membranding diri saya di sini dalam sebuah karya sastra, karena yang paling dekat dengan kehidupan saya adalah sastra. Kebetulan saya adalah guru sastra Indonesia di salah satu SMA di Kota Bontang, yaitu SMA Negeri 3. Ya, dan di sini kenapa berkelana? Karena saya banyak melakukan perjalanan ya, baik semasa saya sebelum menjadi guru dan pada saat saya sudah bekerja seperti itu. Banyak waktu yang benar-benar saya perjuangkan untuk bisa saya itu melakukan sebuah feature, melakukan sebuah perjalanan, jadi menjadi sebuah feature untuk saya. Nah, mungkin Bapak Ibu juga sebenarnya punya banyak kisah travelingnya. Nah, kenapa itu tidak
kemas dalam sebuah cerita. Nah, awal mulanya itu. Terus yang memotivasi saya kenapa kok memilih lini digital, suatu ketika saya itu ada pengalaman ya. Ketika anak didik saya itu dia komentar seperti ini. Bu, Wikipedia itu hanya orang-orang terkenal ya, seperti itu. Google juga hanya merekam orang-orang terkenal ya. Kemudian saya tertarik, kenapa kok karya-karya ibu nggak ibu taruh tuh di digital seperti itu? Nanti akan ketemu cuannya. Ternyata saya buktikan dalam beberapa tahun setelah saya aktif menulis, hal itu tuh terjadi seperti itu, Bapak Ibu. Bukan saya ingin terkenal, tidak sih, sebenarnya tujuannya tidak ke sana. Saya ingin mencoba apa yang dikatakan anak itu menjadi tantangan buat saya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa searching, tulis Rini Suhutomo, nanti di Google keluar karya-karya saya. Nah, sebenarnya tujuan utama saya itu untuk mengenalkan karya saya itu. Ya, itu sih Bapak Ibu. Dan menulis itu menurut saya soal rasa dari kita dan rasa dari pembaca yang mungkin akan ada interpretasi yang berbeda. Iya, nah tapi sah-sah saja karena interpretasi itu kan memang hak pembaca seperti itu. Nah, di sini selain yang saya sudah ungkapkan tadi bahwa lini saya di sini adalah tulisan digital, tapi tidak lepas dari apa ya Bapak Ibu, kalau tadi Bu Indah membahas bahwa sastra itu kemasannya itu tetap menjadi sastra seperti itu. Tapi saya mencoba untuk melakukan distorsi di sini ya. Distorsi dalam artian begini. Semua Bapak Ibu guru di sini pastinya saya yakin bisa menulis. Satu. Dan Bapak Ibu guru saya yakin pasti ada tulisannya, entah 1 atau 2 dan lebih. Tapi ketika seseorang itu konsen menulis, nah itu yang sulit sebenarnya. Dan saya pun dulu mengalaminya ketika saya belum menyatu dengan tulisan saya. Jadi di sini kenapa saya melakukan distorsi? Nah, kalau Mbak Indah tadi mengajarkan bagaimana menulis itu dengan rangkaian sebuah tema, alur, setting, gaya bahasa, dan amanat yang biasanya ada dalam unsur intrinsik atau ekstrinsik sebuah karya sastra, saya mencoba untuk apa yang real ada di depan saya dulu. Jadi sekarang gadget itu kan sudah menjadi hal wajib ya Bapak Ibu, kalau semisal tidak membawa gadget sama tidak membawa apa ya misalnya tas kayaknya, atau tidak membawa dompet kayaknya lebih berarti tidak membawa dompet seperti itu, karena semua bisa dilakukan lewat smartphone gitu, membayar apa bisa dari smartphone seperti itu. Nah, saya mencoba yang ada di dekat saya. Distorsi itu saya lakukan dengan cara saya mau nulis gitu. Saya tidak mau untuk berpikir terlalu panjang, saya harus menciptakan tema, saya harus berpikir bagaimana tuh alurnya nanti seperti apa dan lain-lain. Dan itu saya coba dalam karya-karya saya dan ternyata jadi Bapak Ibu. Nah, bagaimana distorsi itu Mbak Nining lakukan? Jadi gini, ketika saya memiliki ide, yang saya lakukan pertama adalah menulis itu langsung di platform digital. Ya, kenapa? Karena di platform digital itu kita masih bisa ada waktu untuk mengeditnya sebelum kita tayangkan atau kita upload. Bahkan kalau kita sudah upload, kita masih bisa merevisinya seperti itu. Karena ide itu di usia kita yang sudah 30 ke atas, ketika sudah kayaknya bagus, tapi saat itu tidak langsung direkam, pasti itu lenyap sebegitunya. Dan kemudian untuk mengingat kembali itu sulit, apalagi untuk emak-emak dan ibu-ibu seperti kita Bapak Ibu guru. Dan hal itu akhirnya menjadi distorsi yang menurut saya itu tadi. Jadi ketika saya sudah menemukan sebuah peristiwa yang menurut saya harus saya tulis, saya itu langsung tulis seperti itu. Saya tidak berpikir panjang nanti ini kisahnya mau saya bawa kemana. Yang penting saya punya satu ikatan yang tidak bisa lepas, yaitu saya megang di sini tokohnya yang mau saya bawa siapa. Ya, jadi itu sih. Jadi distorsi di sini yang saya maksud di sana. Jadi
nantinya alur akan berjalan, kemudian setting akan berjalan. Karena kalau yang saya pegang adalah novel, jadi isinya berbagai episode yang kalau di dalam novel digital itu disajikan 500 kata dalam satu episodenya, itu minimal. Ketika belum sampai 500 kata, maka aplikasi itu akan dengan sendirinya memberikan peringatan ke kita seperti itu. Nah, dari semua yang saya katakan tidak lepas sebenarnya dari sedikit saya mau membawa ke ranah disiplin ilmu sastra itu sendiri. Di aliran struktural itu juga disebutkan begini, Bapak Ibu, ketika menulis itu selain intrinsik ekstrinsik yang membuat kita pelik ketika kita harus menulis prosa yang harus kita siapkan dulu, itu sebenarnya yang lebih penting itu ada 5 hal. Yang pertama tuh kalau menurut saya itu sense yang harus kita pikirkan. Sense itu masuk akal atau tidak kisah yang mau kita tulis. Karena kalau tidak make sense, walaupun kisahnya itu fiksi atau imajinasi, misalnya ketika kita melihat film Harry Potter seperti itu, tapi dia tetap sense-nya ada. Dia bukan kisah yang make sense seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, setelah sense adalah subject matter, yaitu objek yang ingin saya ceritakan itu siapa, itu saya pegang dulu. Nah, kemudian selanjutnya feeling, rasa yang ingin saya sampaikan itu ada saat saya menulis. Dan tone di sini adalah sikap penulis yang diungkapkan dalam tulisannya. Jadi sikap saya dalam tulisan saya itu mau menunjukkan seperti apa kepada pembaca. Semisal gini, di salah satu karya saya ada yang berjudul Malam Bungkam yang diceritakan Pak Hakim pada opening tadi, bahwa views-nya lumayan tinggi ya. Dalam kurun waktu yang lumayan pendek, hanya 6 bulan di tahun 2020 itu. Kemudian dan itu sudah ada penghasilannya Bapak Ibu. Nanti saya ceritakan di slideshow yang akan diberikan itu. Jadi setelah tone di situ saya berpikir nanti totalitas makna dalam karya saya ini larinya kemana seperti itu. Nah, rata-rata saya itu masih berkulik di kisah yang pertama inspirasi remaja, kemudian pendidikan, kemudian keluarga. Nah, kenapa? Karena yang masih dekat dengan saya tuh itu. Tapi rata-rata semua itu dari feature atau perjalanan saya, Bapak Ibu. Ya, jadi kalau Mbak Indah tadi mencoba untuk sebenarnya boleh nggak sih membuat cerita itu kita nggak perlu datang ke sana untuk bisa menceritakan gitu. Sebenarnya itu sah-sah aja, kan karya sastra itu bebas ya Bapak Ibu. Karya sastra itu tidak ada benar dan salah seperti itu. Tapi kalau bagi saya lebih pada kiblat yang disampaikan Kak Kunik kemarin ya, bahwa mengalami langsung, kemudian ada di sana itu akan lebih mudah ketika kita mengungkapkan. Nah, dengan ada di sana imajinasi itu banyak keluar seperti itu. Ya, salah satu novel saya itu di episode ke berapa ya di Malam Bungkam itu ada sebuah cerita yang sebenarnya saya itu tidak mengalaminya, tapi saya itu pernah sedih ketika itu. Jadi ada sebuah wahana skating di Singapura yang saya tuh pengen sekali untuk bisa masuk ke sana, tapi pada saat di Singapura itu saya posisi sedang melakukan sebuah terapi seperti itu. Jadi saya tidak mampu, kocek saya untuk saya rogoh untuk bisa masuk ke sana seperti itu. Jadi di novel Malam Bungkam itu seperti kayak kisah jeritan saya pada saat itu seperti itu. Jadi hal yang tidak real, yang tidak sampai kesampaian dalam diri saya sampaikan di karya. Nah, itu yang paling dekat sebenarnya. Jadi mencoba sebagai aku dulu. Nanti ketika kita sudah mencoba sebagai aku jadi satu karya, kita akan coba membawa dia dalam karya kita, misalnya seperti itu. Jadi bisa dengan sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Nah, itu sekelumit sebagai opening dari saya yang mungkin Bapak Ibu guru tahu
ini Bu Guru kah? Iya, saya hanya seorang Bu Guru ya Bapak Ibu. Tapi saya mencoba untuk bisa bagaimana sih menghadirkan sesuatu ini yang menarik awalnya untuk murid saya. Tapi saya taunya di karya-karya saya itu yang baca tuh macam-macam, ada dari Batam, Malaysia, dan lain-lain. Karena kalau di novel digital itu kita ada interaksi ya dengan pembaca. Jadi ketika misalnya saya baru upload di episode 12 misalnya. Nah, di situ orang tuh merasa penasaran kelanjutannya apa seperti itu. Jadi mereka itu dengan sah-sah saja untuk meminta kelanjutannya apa Kak, seperti itu dan lain-lain. Nah, bagaimana kalau lini itu untuk kita-kita yang Bapak Ibu guru yang segitunya familiar dengan gadget seperti itu? Apakah bisa seperti itu? Nah, aplikasi itu selain di smartphone, dia bisa juga untuk ada di PC seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kebetulan saya memang di-guide di acara ini itu untuk menyampaikan digital seperti itu. Ya, mungkin slide saya bisa ditampilkan Pak Prima. Ya, ini khusus bagaimana kalau kita nulis di digital ya, Bapak Ibu. Saya sedikit membuat PPT untuk Bapak Ibu guru semua. Dan ini sekedar berbagi, mungkin di antara kita di siang hari ini ada juga penulis novel digital. Nah, nanti kita mungkin bisa saling follow ya. Jadi sistem royalti dalam novel digital itu hampir mirip seperti kita di YouTube ya, Bapak Ibu. Jadi di sana kalau YouTube hubungannya dengan subscriber, sedangkan kalau di novel digital itu dengan viewers, ya dengan pembaca kita. Oke, bisa dilanjut Pak Prim. Nah, ini saya baca cepat ya. Era revolusi industri adalah era membawa kita pada melek digital, era produksi konten digital, dan kita harus bersinergi, mau nggak mau sebagai Bapak Ibu hebat, kita harus mau untuk familiar dengan yang menjadi kekasih kita, yang kemana-mana selalu kita bawa, yaitu handphone. Dan literasi digital ini adalah bagaimana mengoperasikan teknologi digital secara optimal, tetap dengan berpikir kritis, menjadikan internet itu sebagai lahan wawasan untuk melihat dan kita dilihat oleh siapa? Dunia. Dan kita bukan generasi hoax gitu ya Bapak Ibu. Ini hanya sekedar prolog dari saya. Mudah-mudahan kalimat saya tidak begitu parah, Bapak. Nah, di sini prosa digital adalah cerita yang dikemas dalam bentuk digital yang terbit tanpa batas waktu. Jadi rata-rata novel yang saya tulis itu saya sama dengan Bapak Ibu guru semua, sama Allah atau oleh Tuhan diberikan takdir yang sama sebagai wanita, seorang ibu, dan saya harus lebih memberikan waktu saya kepada keluarga, pekerjaan, dan akhirnya yang menjadi hal kesukaan saya itu saya lakukan rata-rata itu di malam hari seperti itu. Jadi terbit setengah 12 malam juga tidak masalah Bapak Ibu kalau di platform digital. Yuk lanjut. Nah, di sini sebenarnya kalau di platform digital, Bapak Ibu mungkin berpikir begini, saya kok suka lihat ya kalau di iklan-iklan Instagram atau Facebook, kadang itu muncul platform digital yang kalimatnya itu kurang bagus. Maksudnya di sini novel-novel yang ranahnya itu mengajak pada imajinasi dalam tanda kutip yang lebih apa ya, aduh bahasanya saya kurang enak ini karena guru bahasa Indonesia semua ini agak ini ya bukan pornografi, maksudnya mengajak pada imajinasi pembaca itu ke sana. Nah, di sini sebenarnya lininya yang memang harus Bapak Ibu pilih, karena di dalam platform digital itu banyak sekali novel dengan genre atau dengan marketing yang berbeda-beda. Mungkin Bapak Ibu atau ibu-ibu di sini yang salah satunya ketika membaca Novelme. Nah, mungkin Bapak Ibu tahu, jadi Novelme itu rata-rata followers atau viewers dari novel-novel mereka itu adalah ibu-ibu rumah tangga semua. Ya, kenapa? Karena cerita yang dikisahkan itu adalah tentang kisah-kisah rumah tangga seperti itu. Nah,
saya memprotek diri saya untuk mengambil yang lininya itu ke edukasi. Jadi seperti novel tone, KBM Apps itu yang digawangi oleh Habibur Rahman El Sirazi dan Asma Nadia ya, Bapak Ibu. Kemudian di sana Wattpad itu masih di koridor yang bagus. Kemudian di sana ada Storyal yang lebih pada kisah-kisah misteri seperti itu. Jadi usahakan untuk tidak memilih platform digital yang memang tidak membawa pada karakter diri kita seperti itu. Oke, bisa dilanjut Pak Prim. Nah, produk digital itu apa saja? Sebenarnya selain novel digital, buku digital era sekarang itu juga bisa Bapak Ibu. Jadi ketika kita mau mencari jejak digital, maka yang harus kita lakukan pertama adalah untuk bisa packaging karya kita itu larinya ke digital. Jadi misalnya karya-karya saya mungkin di Google itu bisa dicari tulisan Mbak Nining ini ada apa aja sih seperti itu. Jadi contoh ini buku digital saya dengan antologi penyair Nusantara ini sebenarnya lolos kurasi ya, karena ini event kegiatan HUT Kota Jakarta dan ada kata pengantar dari Pak Anies Baswedan dan diserahkan langsung oleh Pak Anies Baswedan bagi kita tapi secara digital waktu itu ya. Buku digital ini bagaimana? Jadi mungkin Bapak Ibu bisa search ada di Google cara untuk mendigitalkan sebuah buku. Jadi versinya seperti kayak di PDF-kan gitu, tapi bisa dibuka per lembar. Bahkan kita kalau di perpus sekolah itu sekarang sudah ada bahan bacaan digital ya Bapak Ibu. Jadi buku teks mereka sudah tidak hard copy lagi, tapi sudah bisa soft copy. Lanjut Pak Prima. Ya, di slide saya masih belum berpindah. Mas, ya. Ya, ini mungkin langsung saja Pak Prima, karena ini hanya contoh-contoh novel saya. Ya, Selamat Tinggal Ana, Menunggu Hamka, lanjut. Janji Peraya, dan selanjutnya lagi Pak Prim. Catatan harian, ya ini karya-karya saya yang sebenarnya masih ongoing, Bapak Ibu. Nah, yang ini mungkin yang sedikit akan saya kupas. Jadi tahap pada novel digital sampai untuk mendapatkan cuannya, cuan di mana kata cuan itu sepertinya sekarang familiar banget untuk kita semua, itu dari Hokkien ya, Chinese atau Cina, yang artinya itu dia membawa keuntungan buat kita. Jadi ketika novel saya itu sudah di 20.000 kata, saya bisa mengajukan kontrak kalau di Novelton seperti itu. Dan ketika mereka sudah mereviewnya, melihat bagaimana covernya, bagaimana isi per episodenya, bagaimana ejaannya, kemenarikan ceritanya, antusias pembacanya, maka dia itu di 20.000 kata dia akan ada jawaban ke kita seperti slide selanjutnya Pak Prima. Ya, biasanya kita ada email masuk di aplikasi kita ataupun di email aktif yang kita pakai pada saat kita menjadi autor atau penulis dalam platform digital. Jadi selamat karya Anda lulus review awal kontrak, dan di sini saya disuruh mengisi seperti nomor rekening, kemudian alamat, fotokopi KTP asli, dan lain-lainnya. Ya, dan di situ keuntungannya ini ya Bapak Ibu. Yang pertama menjadi novel yang disarankan. Ketika kita masuk ke aplikasi yang kita pilih, misalnya ini di Novelton ya. Di Novelton itu pas membuka di layar pertama yang muncul adalah novel kita, biasanya begitu. Dan itu bergantian setiap menit. Karena kita tidak tahu novel yang lulus kontrak itu dalam satu hari itu novel siapa. Karena jutaan, ribuan, bahkan mungkin hampir miliaran ya kalau kita mengukur ranahnya sampai tingkat dunia ya, seperti itu. Dan bisa masuk dalam iklan laman media digital. Kadang pernah sesekali saya itu ketika membuka Google atau ketika saya membuka email saya itu ada iklan juga novel.
pas ketika saya membuka Instagram, kadang muncul juga novel kita. Kemudian ketika sudah banyak diiklankan, maka di sana akan naik viewersnya, dan disitulah edisinya diburu oleh pembaca, dan di sana masuklah royalti ke kita. Dan royalti itu sebenarnya hanya bonus ya kalau bagi saya, karena tidak terlalu maksudnya bukan sebagai acuan yang pertama sekali, karena tujuan saya sebenarnya tidak ke sana, dan itu mungkin bonus dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, bisa dilanjut Pak Prima. Nah, ini contohnya ya, viewersnya itu dia kelihatan Bapak Ibu. Jadi ada range-nya setiap episode itu berapa pemburu atau pembacanya seperti itu. Nah, saya sejak 2018 itu ketika saya harus melakukan modeling di kelas, saya mencoba untuk bawa karya saya sendiri. Jadi anak-anak itu akhirnya dia pun familiar dan mau mencoba untuk menulis, dan saya sudah bisa menelurkan ke mereka ya bahwa seperti kemarin yang kita bahas bahwa yang disampaikan Kak Kuni itu benar adanya. Kalau anak-anak itu kan lebih dekat kepada aku, kamu, dan rindu seperti itu. Kenapa kamu nggak tuliskan di Wattpad-mu, Novelton-mu, KBMS app-mu, seperti itu. Ya, bisa dilanjut Pak Prima. Nah, ini saya simulasikan Bapak Ibu. Mungkin setelah ini Bapak Ibu bisa mencoba. Ada salah satu aplikasi digital, karena ini penggawanya adalah Asma Nadia dan Habibur Rahman El Sirazi. Jadi ini lebih ke misi yang edukasi dan religi ya mungkin. Tapi religi juga minim, maksudnya semua orang bisa menulis. Di KBM Apps ini sangatlah mudah daripada aplikasi digital lainnya. Ketika aplikasi itu terhapus, di KBM Apps itu tidak perlu untuk menemukan aduh passwordnya apa dan lain-lain gitu. Jadi mungkin ini bisa dicoba nanti di rumah. Ya, namanya KBM Apps dengan icon gambar pensil tinta ya. Iya, dengan background hijau. Nanti bisa dicoba. Lanjut Pak Prim. Kemudian di sana Bapak Ibu harus kenali menunya. Jadi Bapak Ibu itu pertama hadir di KBMS, KBMF, Bapak Ibu memilih Bapak Ibu sebagai siapa? Apakah ingin menjadi pembaca dulu atau autor? Jadi autor di sini bahasa dalam platform digital itu adalah penulis, seperti itu. Ya, setelah mengenali menunya, lanjut aja Pak. Ini hanya sekedar intermezzo agar Bapak Ibu tahu seperti itu. Lanjut. Nah, di sini untuk menentukan nantinya larinya cuannya Bapak Ibu ya. Jadi kalau bisa nama itu jangan berganti-ganti, karena nama pena itu ada jejak digitalnya. Dan nanti itu terangkum dengan sendirinya. Saya tuh dulu sebuah kejutannya, ketika novel saya itu diburu pembaca, tiba-tiba di Google nama saya dan karya saya itu muncul. Dan saya itu tidak tahu seperti itu. Jadi icon nama atau nama pena itu juga perlu difikirkan, sehingga kita kalau membranding karya kita itu mudah. Coba cari novelnya Srining Suhutomo, ada nggak di Google? Nah, seperti itu. Iya, selanjutnya Pak Prim. Nah, ini menu-menunya ya Bapak Ibu. Ya, lanjut aja Pak. Karena kita mau sesi tanya jawab. Ya. Lanjut Pak. Nah, ini yang saya maksud. Jadi gini, menulis apakah melulu tentang sastra Bu Nining? Enggak. Jadi kalau ibu-ibu kekinian itu kan larinya mut-mutan ya Bapak Ibu. Tapi saya mencoba membawa mood saya itu untuk ke arah yang menghasilkan dan masih bisa saya telurkan ke anak. Jadi saya tuh kadang mencoba untuk menulis ketika saya punya resep baru. Di sini itu juga bisa ditulis. Kemudian ketika saya itu memiliki memiliki hal yang lucu seperti cuitan-cuitan
saya bisa juga tulis di sini. Tapi di sini juga ada yang lainnya, seperti cerpen, novel, ada puisi, dan macam-macam. Dan cerpen itu pun genrenya banyak. Dan salah satunya juga ada novel grafis, dan ini yang saya coba sedang belajar oleh murid saya. Jadi saya belajar sama murid saya. Novel grafis ini lebih ke mengedepankan gambar, sedangkan narasi ceritanya itu lebih sedikit seperti itu. Karena dengan kata-kata yang padat, tapi lewat gambar itu semua terluapkan. Jadi kalau zaman dulu kita kenal komik ya, komik secara hard copy, sekarang di aplikasi digital itu semua ada. Bahkan ada yang di situ selain novel grafis, novel yang sifatnya adalah audio. Jadi kita dengarkan. Yuk lanjut Pak Prim. Ya, ini Bapak Ibu siap menulis, minimal kalau sudah ketemu inspirasi, jadikan 500 kata dulu Bapak Ibu, nabung setiap hari. Atau tidak perlu setiap hari, sebenarnya kalau untuk pemula, saya juga mengalaminya itu. Tapi ketika sudah menyatu dengan kita, satu kali nulis tuh 500 itu kurang sebenarnya. Karena kalau di novel digital itu terus, jadi kelihatan saya sudah dapat berapa nih, 400, oh kurang, nulis lagi, seperti itu. Nah, ketika kita menulis salah satu diksi, yang diksi itu dalam kurung Parno misalnya ya, platform digital itu sendiri mengekat. Contoh ya, saya misalnya dalam sebuah novel saya itu ada kisah tentang Bontang ya, salah satunya saya kisahkan Bontang, dan ada kisah saat itu saya menuliskan batik kuntul perak. Si tokoh itu menggunakan batik kuntul perak. Nah, secara otomatis kata kuntul ini kesensor Bapak Ibu kalau di novel digital yang muatannya edukasi seperti itu. Jadi makanya tadi saya bilang Bapak Ibu harus bisa memilih lini mana yang mau Bapak ambil atau Ibu pada siang hari ini. Ya, itu lanjut Pak Prim. Ya, ini closing dari saya. Kalau impianmu tak bisa membuatmu takut, mungkin karena impianmu tak cukup besar. Jangan pernah takut untuk bermimpi, karena mimpimu adalah masa depanmu. Ya, saya dulu tuh nggak mimpi sih Bapak Ibu kalau bisa jadi penulis seperti itu, yang masuk dalam anggota perempuan penyair perempuan Indonesia seperti itu. Jadi saya mengenal Bu Kuni itu karena beliau adalah ketua komunitas itu di Riau sana, yang saat itu kami itu ada dalam sebuah kegiatan penyair perempuan Indonesia, dan saya adalah anggotanya. Jadi kemarin saya meminta tolong untuk ayo berbagi dong dengan teman-teman di Bontang, dan kebetulan yang awalnya kita tujuannya mau nasional, maunya lokal jadinya nasional seperti itu. Ya, terima kasih Tuhan karena dipersatukan di sini dengan Bapak Ibu guru yang hebat semua pada siang hari ini. Oke Pak Hakim, sebenarnya itu dari saya, dan kita masuk ke tanya jawab ya. Mohon terima kasih. Mohon jangan bosan-bosan ya wajahnya. Loh, kemarin Ibu ini ada kok, hari ini ada juga seperti itu. Terima kasih Mbak Nining atas kesempatan untuk mendengarkan pengalaman terkait literasi digital yang sudah ditekuni dalam praktek hari-hari dan sudah menghadirkan cuan, meskipun tadi dikatakan itu bukan fokus atau poin utama, justru adalah eksistensi, kemudian memberikan wahana sarana buat muridnya, itu yang terpenting lagi ya. Baik, teman-teman semua, saya silakan untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat atau boleh juga angkat tangan, raise hand, untuk saya berikan kesempatan berbicara. Dari Mbak Indah, nah sama nih, tadi Mbak Nining nanya ke Mbak Indah, sekarang Mbak Indah ditanyain bertanya kepada Mbak Nining. Kak Nining, apa boleh dapat bocoran nih per bulan bisa dapat penghasilan berapa ya dari satu platform digital? Itu dari Mbak Indah Prihatiningsih. Yang kedua, dari Ibu Lili Margiati, Mbak Nining, benar apa yang Mbak katakan bahwa karya sastra itu tidak ada yang benar atau salah. Namun, kalau membayangkan novel itu alurnya panjang karena menceritakan kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekitarnya, yang ingin saya tanyakan, berapa lama Bu Nining membuat sebuah novel, kemudian karena Bu Nining membuat novel berarti di dalam keluarga sering menyendiri ya, supaya timbul imajinasi. Enak tidak dengan keluarga kalau sering menyendiri atau
mencari kesempatan yang harus mau nggak mau akan tidak bersama untuk sesaat. Bagaimana caranya ya? Terima kasih untuk Mbak Indah dan Ibu Lili Margiati. Pertanyaan yang lain dari teman-teman peserta yang lain saya tunggu untuk ditulis di kolom chat atau boleh juga raise hand. Mbak Nining silakan 2 pertanyaan tadi ditanggapi. Iya, mungkin saya jawab Bu Lili dulu ya. Aduh, Bu Lili, saya tuh ibu-ibu atau emak-emak rempok yang mungkin sama dengan ibu. Jadi ketika anak saya itu tertidur, ketika mereka berdua itu sudah tidak membutuhkan saya, nah disitulah saya menulis sebenarnya, Bu. Bukan berarti saya merenung dan meninggalkan anak-anak saya seperti itu. Dan kadang di sela, karena smartphone itu kan kita bawa kemana-mana ya, jadi di sela-sela kita mengajar, tiba-tiba ada inspirasi apa, kita tuh bisa tulis. Dan episodenya itu bisa kita pending kapan saja, kalau memang tidak mengejar grade seperti yang saya jelaskan tadi untuk masuk dalam review kontrak, seperti itu. Nah, kalau Mbak Indah ini sebenarnya aslinya dia itu harusnya tadi berbagi juga Pak Hakim, karena setahu saya beliau ini juga merambah novel digital, Bapak. Jadi, ya udah dua-duanya saling share. Iya, jadi saya kurang paham dia ambil platform digital apa seperti itu. Tapi kalau Novelton itu sistem bonusnya seperti ini. Ketika 20.000 kata kita ajukan di kontrak, kemudian ada email masuk kalau ketika lolos review. Sebenarnya lolos review itu tahapannya luar biasa sulit sih Pak Hakim, karena saya tuh mencoba sampai berapa kali ya, mungkin 5 kali ya, baru masuk dan dapat email yang tadi, autor karyamu lolos review awal, seperti itu. Nah, di review awal ini, kita itu sistemnya belum masuk koin, jadi kayak kita masih diiklan-iklanin seperti itu. Nah, dia nanti berdasarkan viewersnya. Kalau tidak salah tuh ya, 1 episode itu kurang lebih 200 ya, 200 rupiah ya Pak, ketika pembaca itu mengakses episode kita. Jadi dia itu tidak dalam 1 bulan itu mendapatkan jumlah yang banyak gitu, tidak. Kadang 1 bulan itu misalnya cuman berapa, bulan selanjutnya itu kalau menurun pembacanya ya sedikit seperti itu. Tapi syarat semua yang saya katakan ini adalah harus masuk review kontrak dulu seperti itu. Dan ada tipikal yang di situ memang kontrak ini akan nanti sampai pada episode kesekian seperti itu. Ada yang seperti itu. Jadi macam-macam kalau di Novelton itu. Ada yang sampai misalnya 220 episode seperti itu. Nah, itu yang benar-benar penulis novel digital yang memang mengejar popularitas ya kalau saya lihat. Dan bahkan mungkin di platform digital popularitas itu bisa dibeli kalau saya lihat. Jadi karya saya itu sebenarnya belum apa-apa dengan karya autor lain yang di Novelton itu viewersnya juga ada yang lainnya seperti itu. Tapi mungkin di karya saya itu saya pernah dapat email dari Novelton tuh isinya seperti ini. Ada argumen atau penjelasan mengapa kok karya Anda itu terpilih seperti itu. Jadi salah satu yang masih saya ingat di email itu kebetulan tidak saya screenshotkan ya Pak. Karena di sana ada seperti tadi yang dikatakan Mbak Indah, ada muatan lokal di sana, kemudian masih menjunjung tinggi budaya di sana, walaupun itu kisahnya itu saya memotret Singapura dan Indonesia seperti itu. Dan kenapa itu kok saya jadikan sebagai yang saya branding dari sekian novel yang saya tulis, karena saya itu mau nyoba kasih gebrakan ke siswa saya. Ini loh, Ibu juga punya kisah yang kamu itu baca. Nah, jangan suka yang lu tongkrongin itu kisah-kisah yang novel Mi itu untuk emak-emak, bukan kamu, seperti itu. Jadi kisah saya itu sederhana sekali, ringan, dan mungkin bahasanya itu bukan bahasa sastra yang full seperti yang Mbak Indah katakan tadi, bahwa semua itu seperti yang saya katakan, saya mencoba distorsi di sini, yaitu bahwa karya itu pasti akan menemukan pembacanya. Keyakinan saya begitu.
Contoh mungkin kata-kata yang saya gunakan dalam novel itu sederhana sekali. Ya, saya boleh membacakan satu paragraf, Pak Hakim? Silakan. Ya, di episode kedua Malam Bungkam ini ada ketika memasuki MRT menuju Leisure Park Kalang, perlu 8 menit dari turunnya kereta. CC bergegas untuk dapat tiba tepat waktu di tempat kerja. Singapura adalah impiannya ketika mengenal bangku kuliah. Jauh dari lubuk hatinya, anak seorang penjual gado-gado pinggiran terminal Surabaya mampu melanjutkan studi sarjana di luar negeri dengan beasiswa. Bla 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 dan lain sebagainya. Itu bahasanya kan ringan banget Bapak Ibu. Jadi bukan bahasa Andrea Hirata yang saya bawa, bahasa Terelie yang mungkin dengan apa ya, ketika opening di satu paragraf dia harus mengejutkan pembaca dengan bahasanya yang luar biasa gitu. Saya mencoba untuk membawa bahasa ini ke anak gitu, karena anak SMA ketika dia dikasih sebuah prosa dengan kosakata yang agak bulat atau alias dipahaminya itu perlu 2 kali, dia malas seperti itu. Itu sih Mbak Indah, mungkin itu yang bisa saya bagi. Mbak Indah, maafkanlah. Sebenarnya Mbak Indah lebih pawangnya nih Pak, karena dia itu lininya banyak, dari mulai cerpen, novel, bahkan buku-buku non-fiksi dia juga tulis seperti itu. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Pak Hakim. Ada pertanyaan lagi? Ada 2 pertanyaan lagi. Bapak Ibu yang masih ingin bertanya di kolom chatnya. Ibu Sri Rahayu ketika menulis di Wattpad, apakah awal penulisan draft cerita langsung di Wattpad ataukah menulis di tempat yang lain, misalnya di komputer atau di Note, baru diunggah di situ? Itu dari Bu Sri Rahayu. Dari Bu Lili Margiati, apresiasi, terima kasih Bu Nining, jawabannya luar biasa. Kalau tidak terikat kontrak berarti bisa mencicil sedikit demi sedikit. Terima kasih banyak. Kemudian Bu Ana Diana juga apresiasi, terima kasih Bu Ana, Bu Nining mantap. Yang kedua dari Ibu Umi Maslahah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nining, senang sekali bersua Ibu. Luar biasa pengalamannya. Kebetulan saya salah satu penikmat karya-karya di KBM dari genre apa saja. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana kiat-kiat Ibu menjaga kekonsistenan dalam menulis? Ada 2 pertanyaan. Mbak Indah, terima kasih responnya katanya. Ada 2 pertanyaan, menjaga konsistensi untuk Ibu Maslahah, dan yang kedua dari Ibu Sri Rahayu tentang bagaimana teknik penulisan di Wattpad seperti apa. Silakan. Iya, terima kasih pertanyaannya. Ya, mungkin langsung saja ya, yang tadi untuk Ibu yang bertanya apakah boleh bentuk draft dulu baru setelah itu diupload seperti itu. Wah, boleh banget Ibu. Jadi ada teman saya itu yang memang malah novelnya itu udah jadi, baru dia akan berencana untuk diupload. Nah, kalau seperti itu justru untuk ranah ke review kontrak itu lebih cepat. Nah, seperti itu. Tapi kalau saya kan seperti yang saya katakan tadi, saya itu mau jadinya itu untuk daya tariknya ke siswa saya yang notabene hari-hari anak SMA kan pegangannya gadget seperti itu. Biar bacaannya agak edukatif dikit. Nah, kalau teman saya itu dia jadi satu novel di laptopnya dengan bahasa yang bagus baru dia upload. Tapi begini ya Bapak Ibu, ketika kita menghadirkan satu episode dan di dalam cerpen digital, dalam novel digital itu episode itu terlihat menarik untuk pembaca atau enggak, itu bisa kita lihat dari jumlah viewers. Nah, jumlah viewers itu kalau masih belum menjadi novel kontrak, maka itu membutuhkan usaha dari diri kita sebenarnya untuk membranding karya itu. Contoh, jadi saya itu tulis karya saya itu di blog saya dan saya sematkan di bawah link Novelton-nya. Saya tulis kisah saya itu kadang di cuitan Instagram saya kasih link Novelton-nya. Jadi saya mencoba menggiring pembaca itu dari sana. Selain dibaca oleh siswa-siswa saya, tapi kalau siswa saya berapa sih? Paling cuma 400
tapi viewersnya itu sudah lebih dari 16 popularitasnya 16.600 ya Bapak Ibu, dengan viewers yang itu tadi saya sebutkan seperti itu. Jadi itu dari siapa? Ya itu tadi dari jejak digital yang mungkin direkam oleh orang nggak tahu siapa yang sudah membaca novel saya seperti itu. Nah, langkah seperti yang Ibu katakan tuh sah-sah aja Ibu, karena tergantung yang Ibu mau pilih, Ibu mau yang mana. Apalagi mungkin Ibu sudah punya banyak tabungan cerita, itu bisa dinovelkan. Jadi sebenarnya kalau Ibu melihat novel saya, mungkin setelah ini bisa dicari ya, Malam Bungkam. Di Google saja, nggak perlu Ibu download Novelton. Ada di sana episode-episode Malam Bungkam. Jadi episodenya itu tidak lebih dari 500 kata kok. Tapi di situ mencoba untuk menggiring anak saya sih sebenarnya awalnya. Wah, kelanjutan episode 2-nya apa? Seperti itu. Jadi kisahnya tuh ringan, tapi ada beberapa hal yang memang juga saya selipkan yang sifatnya dalam novel itu tuh saya ada juga pengetahuan sastra, ada pengetahuan bahasa. Kemudian saya membawa juga unsur sejarah, dan novel itu sebelum kapan hari itu dapat endorse dari salah satu penerbit, yaitu Indonesia Art. Nah, saya kebetulan ngisi sebuah seminar di Jawa Timur dan ditawari oleh salah satu penerbit untuk dapat cetak gratis, dan sebenarnya itu di Novelton juga bisa. Ya, di Novelton itu juga bisa ketika karyanya itu mau mengikuti kontrak dengan mereka yang kontrak sampai berapa episode seperti itu, yang seperti saya bilang sampai 2.200 dan lain-lain, itu sampai cetak habis, dan sama mereka itu kadang dibawa ke penerbit-penerbit mayor yang dibicarakan oleh Mbak Indah tadi seperti itu. Tapi saya belum sampai ke sana karena saya baru sih sebenarnya 2018 saya lebih masih sebagai pembaca bukan autor. Jadi nulis itu ya ala kadarnya ketika saya sempat seperti itu, Bapak Ibu. Ya, ada lagi mungkin Pak Hakim. Saya kelewat ya. Ada lagi tadi Bu Ana menyampaikan apa mungkin? Oh, enggak, apresiasi aja Bu Ana. Oke, terima kasih Bu Ana dan Bapak Ibu guru semua. Masih ada pertanyaan terakhir ini dari Mbak Elis Kartika, izin bertanya Mbak Nining, apakah pernah mencoba menulis sebuah novel digital tapi tidak menyebutkan nama kota daerah atau latar belakang latar atau settingnya di daerah kita itu? Yang kedua dari Mbak Novita Rahayu, keren Bu Nining, menginspirasi zona baru. Terima kasih ilmunya, Bu Novita Rahayu di Sangatta. Ibu Yuliana Mahadi, Mbak Nining, ketika menulis setiap episode dalam cerita, apakah harus memuat konten, struktur, dan unsur-unsur lengkap dalam membuat sebuah cerita? Terima kasih. Silakan Mbak Nining, ini adalah pertanyaan terakhir untuk kita bahas sore hari ini. Silakan. Ya, jadi tadi Bu Elis mengatakan apakah pada saat menulis cerita novelnya saya, apakah benar-benar berpatokan dengan yang saya bilang tadi, tema tokoh alur kayak bahasa amanat seperti itu, apakah ke sana? Saya tadi bilang Bapak Ibu bahwa saya itu melakukan distorsi karya sastra. Saya sebenarnya tahu, atau saya sebenarnya juga belajar sama seperti Bapak Ibu semua, karena kalau kita kuliah di bahasa dan sastra Indonesia itu kita dapat juga. Tapi saya mencoba untuk membuang aturan itu, distorsi penulisan saya itu dengan gaya saya itu tadi. Apa sih yang mau tak tulis di hari itu dan untuk siapa seperti itu. Jadi karya-karya itu tuh tercipta dengan sendirinya dan ngalir. Contoh ya Bapak Ibu, saat saya di era itu kan kita ada gempa ya Pak Hakim yang bersusulan di mana tuh? Di mana saja tuh ya, Mataram dan sekitarnya, yang kalau nggak salah ada Pasha Ungu yang masuk dalam trending pencarian di Google yang saat itu gempa seperti itu. Nah, saya pernah ke sana, tapi di saat gempa itu saya sudah tidak di sana. Nah, saya tiba-tiba saja berpikir, kenapa enggak saya jadikan episode baru dalam novel saya seperti itu. Nah, saya itu sedikit memang melakukan kegiatan
yang sifatnya itu mencoba untuk menggali kisah. Ada beberapa teman kuliah saya yang tinggal di sana kebetulan. Gimana nih kondisinya, kamu gimana, anakmu gimana, dan lain sebagainya. Secara tidak langsung ketika orang sedang mengalami sebuah rasa yang sedang kena musibah, pasti dia ketika ditanya, kadang dia itu ada momen dia ingin berbagi. Nah, di situ saya kiaskan akhirnya jadi satu episode. Nah, itu tidak ada dalam rencana saya, Bapak Ibu. Jadi saya tuh nulis nulis itu spontanitas. Jadi yang saya garis bawahi di sini adalah distorsi penulisan sastra. Jadi saya tidak lagi pegang itu tema, saya itu tidak pegang lagi itu alur, setting, gaya bahasa, dan amanat. Nah, bagaimana Bu? Berarti nggak ada dong letak karya sastra Ibu itu seperti sebuah perjalanan alur mulai dari perkenalan, kemudian mulai ada problem, klimaks, anti klimaks, dan solution seperti itu. Nah, kita harus pegang yang saya sampaikan di awal tadi ya, jadi sense dan not make sense. Jadi saya tetap harus berpikir ke sana ketika karya itu harus berhadapan dengan pembaca. Jadi di mana saya letakkan klimaks dalam cerita saya itu nanti di mana sih? Di mana dalam cerita saya ini adalah klimaksnya adalah ketika pemeran utama yaitu Cece yang notabene adalah seorang pejuang dalam hidupnya ya, pejuang kehidupan, literasi juga, yaitu pendidikannya. Dan itu tidak ada dalam toko real di kehidupan saya sebenarnya. Tapi kisah-kisah perjalanan saya sematkan saja masuk di sana. Kok tahu dalam cerita novel Malam Bungkam itu kan tokohnya kan keturunan Cina seperti itu. Kenapa kok tahu sejarah-sejarah atau strata orang Cina di sana? Kan kebetulan mertua saya Cina. Jadi saya itu suka ada percakapan, oh kalau kakak ini gini, kisahnya begini, seperti itu. Jadi itu tentang sekitar di kehidupan saya seperti itu. Dan itu jadi tokoh khusus yang saya impikan. Andai kan ada kisah seperti ini, itu menarik kali ya, seperti itu. Dan kenapa kok saya pilih genre Cina? Karena ada sebuah yang saya temukan di hari itu, yaitu saya tuh baru tahu kisah bahwa ada kejadian 1998 itu yang orang Cina menjadi dampak dari reformasi itu yang sampai mereka tuh dibantai habis dan lain-lain seperti itu. Nah, itu tiba-tiba saja masuk. Padahal saya tidak ada di zaman itu. Nah, bagaimana untuk bisa menceritakan itu? Ya itu tadi saya melakukan dialog kecil walaupun cuma menelpon. Loh, dulu seperti ini ya. Kakak dulu pernah ngalamin ya ketika bapaknya diserang dan lain-lain, ketika tragedi itu dan lain-lainnya. Jadi ungkapan dari cerita orang itu bisa saya bawa dalam cerita saya seperti itu. Nah, kalau yang selanjutnya tadi gimana kalau konsisten di sana? Konsistensi itu sebenarnya hati nurani ya Bapak Ibu. Kenapa ketika kita mencoba untuk nanti karya kita itu ada imbasnya ke siapa? Nah, hati nurani saya itu tergerak ke sana. Tergeraknya itu lebih dekatnya ke siswa aja. Dibaca siswa aja dulu. Nah, bonusnya yang lain itu ya cuan itu kalau memang menjadi sebuah hoki ya alhamdulillah, enggak ya tidak apa-apa gitu. Tapi banyak hal yang akhirnya oleh Tuhan itu diberikan dalam kebetulan itu, ya itu tadi, kebetulan ada pembacanya yang lumayan banyak seperti itu. Oke, terima kasih banyak pertanyaannya. Nah, bagaimana untuk tidak menyebutkan nama kota atau daerah? Apakah boleh seperti itu? Tadi ya, Bapak Ibu, kalau karya sastra, kalau kita sudah mengangkat genrenya itu fiksi, maka tidak ada yang benar dan salah. Tapi bagaimanapun harus sense dan make sense itu tetap menjadi yang membalut karya kita seperti itu. Jangan sampai nanti di Samarinda kita akan berkisah sebuah laut seperti itu, karena di sana adanya Sungai Mahakam. Nah, itu sih Bapak Ibu. Dan saya di beberapa novel saya itu rata-rata karena semuanya itu copy dari future atau perjalanan saya, jadi rata-rata kota yang saya ceritakan itu yang pernah saya datangi dan tidak ada kota yang tidak saya datangi.
Ya, itu saja Pak Hakim. Ada lagi? Baik. Terima kasih Mbak Nining. Pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sudah dijawab dengan cukup jelas. Mudah-mudahan memberikan, seperti kata Mbak Novi tadi, memberikan sudut pandang yang berbeda untuk proses kreatif dan di mana kita akan mengeksekusi, mengekspos karya-karya kita ya. Dan 2 hari ini hari yang luar biasa karena kita semua berkesempatan untuk berbagi dan mendapatkan wawasan baru, wawasan tambahan, penguat buat proses kreatif kita. Mbak Nining, sebelum kita akhiri mungkin ada closing statement atau penguat yang bisa disampaikan kepada teman-teman, dan nanti saya sampaikan kepada teman-teman semua mungkin di akhir kegiatan setelah Mbak Nining nanti Pak Prima Yudi Prasetya, Ketua MGMB Kota Bontang, nanti akan menyampaikan sesuatu. Silakan Mbak Nining. Ya, terima kasih Pak Hakim. Sebenarnya bukan sebuah statement berat sih Bapak Ibu, hanya sedikit bagaimana untuk Bapak Ibu guru semua, yang pasti kalau dari segi ilmu semuanya sama ya, karena kita sama-sama guru bahasa Indonesia. Hanya satu yang menjadi pilihan, mau atau tidak. Nah, kalau mau berarti Bapak Ibu memilih untuk membuat kisah atau menorehkan jejak dalam kehidupan Bapak Ibu, walaupun sebait puisi saja. Nah, itu pun nantinya akan menjadi sebuah kenangan ya setelah kita mungkin tiada, karena kita tidak tahu umur itu ngambil kita kapan, seperti itu Bapak Ibu. Dan berharapnya dari karya itu mungkin ada sesuatu yang bisa akhirnya ditemukan, mungkin tidak banyak, satu murid kita saja yang membekas di hatinya, itu menurut saya sudah berarti banget, seperti itu. Ya, itu saja Pak Hakim. Terima kasih atas waktunya dan kesempatannya. Semoga di lain waktu di MGMP lain bisa mengundang kami juga, seperti itu. Dan kita bisa jadi peserta. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih buat 4 narasumber kita 2 hari ini. Sekali lagi mudah-mudahan semakin sukses, berlimpah berkah dan kesehatan. Jangan lupa teman-teman semuanya untuk mengisi presensi yang telah diunggah di kolom chat oleh Pak Prima. Kemudian Kak Nining senyumnya manis pol, kata Mbak Indah. Terima kasih Mbak Indah buat aku kan, bukan buat Nining kan. Oh, pas sampai batu aku kan. Baik, untuk teman-teman semuanya, Pak Prima mungkin bisa di ini apa namanya pinnya. Dan sebelum kita akhiri kegiatan pelatihan penulisan sastra ya, yaitu prosa dan puisi, dalam 2 hari ini saya berikan kesempatan kepada Pak Prima untuk menyampaikan sesuatu di akhir kegiatan kita. Pak Prima, silakan. Baik, terima kasih Pak Hakim. Baik, terima kasih kepada para narasumber kita yang hebat-hebat, yang sangat menginspirasi kita semua, sehingga nantinya kita juga bersemangat ya untuk menulis pastinya. Dan juga saya berterima kasih kepada Bapak Ibu guru di sini, tidak hanya guru ya, kayaknya ada dosen juga, kalau nggak salah saya kemarin baca. Terima kasih sekali atas partisipasinya di pelatihan penulisan sastra, prosa dan puisi ini yang diadakan oleh MGMP Bahasa Indonesia